Karena Sukaraja ini termasuk daerah ekonomi. Contohnya kita punya pasar. Iya. Tapi mereka tuh sedih terkait sejarahnya. Iya, betul. Jadi bagaimana dulu mereka itu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ya. Apabila nanti menjabat itu bisa memberikan ruang-ruang yang positif kepada masyarakat Sepaku. Halo teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada, balik lagi kita di podcast Too Much, studio penuh manfaat. Yeay. Masih nih ya dalam rangka podcast Too Much jalan-jalan ke Sepaku, cakep. Nggak ada terusannya tapi, nggak ada terusannya, jangan ditungguin. Kita kali ini akan ngobrol sama kadus atau kepala dusun nih. Halo Bapak, boleh perkenalan dulu sama teman-teman di rumah? Iya. Sebelah Halo, sini. nama saya Hovi, kepala dusun Semoga Jaya Dusun 5. Semoga jaya. Ya, jadi di Sukaraja ini Mbak ada 5 dusun. 5 dusun. 5 Cakep. dusun kebetulan Oh, bukan pantun. masak air bukan ya? Oh, biar matang. Oh iya. Jadi kebetulan di Sukaraja ini ada terbagi 5 wilayah dusun. 5 wilayah dusun. Nah, dan saya dipercaya untuk memimpin di dusun Semoga Jaya Dusun 5 paling ujung sana. Itu. Jadi itu, Pak. Di depan sana. Iya, di simpang masjid itu ada batasan dari sampai batas desa. Batas desa sebelah yang namanya Desa Tengin Baru itu. Nah, itu ada 5 RT, Mbak. Oh, 5 di situ. RT. Oke. Jadi kalau teman-teman dari luar daerah nih Pak mau jalan-jalan ke sini, terus mau ketemu sama Pak Dusun yang kepala dusun yang kemarin podcast di Too Much tuh cari Pak siapa nih berarti? Ya. Jadi kalau misalnya masuk ke Sepaku dan mampir ke Sukaraja, ya langsung aja tanya Pak Dusun yang pakai Vespa lah, tahu semua. Oh gitu. Iya. Anak Vespa nih Iya. guys. Iya. Kan? Senggol dong. Ketua ini. Ketua apa tuh? Komunitas Vespa di sini. Komunitas Iya. ketua komunitas Vespa di daerah wilayah Kecamatan Kalau Sepaku ketua nih ya. sih enggak ada. Kita enggak ada ketua harian, cuma kita ini bagian dari yang suka Vespa, ya ngumpul bareng itu aja. Itu aja. Kalau ada acara baru bentuk Kopdar ya, kopdar ya. kemanitiaan. Ya. Sering sunmori Pak? Ya, lumayan. Lumayan ya. Mm-mm. Jadi aktif berarti tiap hari Minggu sunmori nih. Ya enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga aktif karena memang konsennya enggak di situ. Ya hobi aja. Hobi aja, Ya. selingan lah ya Pak ya. Mm-mm. Biar tidak stres guys. Ya. Nggak tahu juga, nanti kita tanya ya kan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih Pak, biasanya tugas atau apa aja sih yang dilakukan oleh kepala dusun itu? Ya. Kepala dusun itu kalau secara ini saya terangkan secara enak aja ya. Nah, enak. Jadi kepala dusun adalah kepala desa kecil yang ada di wilayah dusun itu. Kita harus bisa mengcover segala sesuatu permasalahan yang ada di wilayah, apapun permasalahannya. Ketika nanti di wilayah itu kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya, baru kita memohon kepada kepala desa untuk difasilitasi pertemuan atau permasalahan itu dan diselesaikan di tingkat desa. Oke. Gitu. Untuk usia sekarang Bapak ini usianya berapa ya Pak? Ngomong-ngomong mau ngirim ATM atau gimana nih Mbak? Nanya Enggak, usia biar langsung teman-teman nih. udah di rumah tahu. Ya, Gitu. Soalnya kan kelihatan dari fashionnya kan gaul banget gitu, kayak anak muda gitu Pak. Jadi Ketawa Bapak. Jadi kalau fashionnya ya memang tidak ada perubahan sih Mbak. Oh gitu ya. Dari dulu memang fashionnya begini memang ya fashion begini nyaman lah. Oke. Nyaman. Kalau saya sendiri kelahiran di Balikpapan.
tahun 87. 87. April, nanti tanggal 10 Mbak, WA saya. Itu Kita pas ulang tahun mau saya. Acara ulang tahun ya. Enggak, kita mau malak. Oh iya, oh bisa. Minta traktir Siap. ulang tahun. Kebetulan saya pengrajin batu akik Mbak. Jadi Dapat bisa, souvenir berarti kita ya. oh dapat atau dimakan nih? Dipakai aja Oh, Pak ya, gitu, siap. biar kayak Abang Hotman Paris. Oh, siap, oke Mbak. Gitu. Jadi maksud masih muda udah jadi kepala dusun nih Pak ya. Siap. Iya, nah kok mau Pak? Kalau kepala dusun itu masih di tahun 2019 Mbak. Dari 2019. Iya sebenarnya. Cuma mengabdi di Desa Sukaraja ini semenjak bujang. Mm-mm. Di 2008 itu saya sudah mendaftar dan alhamdulillah terpilih, dipercaya untuk menjadi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang bertugas untuk mengawasi kinerja kepala desa, begitu juga dengan kerjanya. Mm-mm. Itu di 2008. Dari 2008 sampai akhirnya menjabat menjadi kepala dusun di Iya. 2019. Iya, itu terus tadi. continue. Ya mungkin ini perjalanan atau takdir nggak tahu sih, Mm-mm. tapi nyaman aja sih. Nyaman, happy aja Pak Happy ya. aja. Mm-mm. Ngurusi orang, ngurusi rumah tangga orang kadang gitu. Ya kan Konsul ya. dimaksudnya konsul Mbak. Terkadang yang memang bukan tugas kita itu menjadi tugas kita. Yaitu contoh misalnya di secara hak dan kewajiban kita itu tidak ada yang namanya misal nih ada yang bentuk hitanan massal atau bagaimana dampak-dampak sosial, kegiatan sosial itu yang direncanakan mendadak ataupun terencana di wilayah, kita harus bisa membantu bahkan mewujudkan kegiatan tersebut. Hal apa Pak? Perizinan mungkin begitu Pak ya? Perizinan dalam hal ya semuanya, dari awal perizinan, pelaksanaan dan sampai acara itu terlaksana. Iya. Kalau usianya masih 37 berarti panggilnya bukan Bapak nih Abang. Oh iya. Mas gitu ya, Mas aja kali ya, Mas. biar lebih santuy gitu. Ya kalau lebih terhormat Mas Abang lah. Oh, Abang, Nggak apa-apa. Mas Abang. Iya, bisa. Jadi Mas atau Abang nih. Karena kan fashionnya gaul banget, karena anak Vespa tadi ya. Mm-mm. Stylenya udah ngomong gitu. Iya, stylenya ya. Mm-mm. Nggak pakai helm tapi nih, Pakai kurang. ada tulisannya Kiwi Mbak. Sebelah kanannya Bimoli. Oh iya. Gimana tuh? Enggak bercanda Oh iya, aja, bercanda. biar rame lah. Nggak apa-apa, santai, kita santai. Di sini ada dusun ya? Di kota nggak ada dusun? Iya, benar. Perbedaannya dusun di sini dan di kota kenapa nggak ada dusun? Iya. Kenapa Pak? Iya, iya. Jadi itu memang sudah menjadi peraturan pusat ya. Kenapa di kota dan di desa itu tidak ada dusun? Setahu saya dan memang sepertinya iya sih. Kalau di kota itu RW. Jadi rukun Persamaannya warga. Ya, iya, kalau RW rukun warga. Kalau RT kan rukun tetangga nih. Iya. Kalau tetangganya tidak pernah rukun ya nggak usah jadi RT lah gitu. Maksudnya Gagal berarti gagal RT-nya ya, ya. gagal. Nah, jadi ada di kota itu namanya RW. Iya. RW itu di bawahnya kelurahan. Betul. Sedangkan kami di sini itu ada yang namanya pemerintah desa, kepala desa yang memang dipilih langsung. Ya, coblosan nih, Mbak. Voting. Jadi gitu ya. kalau di desa itu kalau sudah waktunya kepala desa pemilihan, wah rame Mbak. Masa? Ada yang masak-masak, ada yang bingung cari suara. Oke. Ya yang awalnya berteman dekat menjauh dulu lain timnya, tapi habis pilkades Kembali lagi. jadi akrab satu. lagi. Nah, makanya kembali ke dusun tadi. Kepala dusun itu memang ada memang di desa. Seperti halnya di kota yaitu ketua RW, rukun warga, ya itu. Oke. Berarti di bawahnya kepala dusun ini ada lagi nih Pak. Ada, Kalau misalkan di bawah RW tadi kan ada RT. iya, Nah kalau di bawahnya dusun apa Pak? ibu dusun. Oh ibu dong. Di bawahnya nih kan. Oh, Salah tanya dong, maksudnya jawabannya iya, Pak. nanyanya agak anu Mbak ya. Terkadang saya nih agak ke kiri, ke Oh iya kanan. ke kanan. Gak apa-apa, ke kiri, ke kanan. Ya. Jadi itu Pak, kalau di bawahnya dusun itu yang pasti sudah
ketua RT. Oke. Oh, Iya. RT di sini tetap ada, Pak ya? Ada. Jadi di desa kami ini ada 25 RT. 25 RT terbagi 5 dusun. Dan RT yang terbanyak itu ada di dusun 1 dan wilayah saya dusun 5. Dusun 1 itu ada 8 RT. Di dusun saya itu ada 6 RT. 6 RT. Iya. Berarti kepala keluarganya cukup banyak, Pak ya, masyarakatnya ya? Alhamdulillah. Karena Sukaraja ini termasuk daerah ekonomi. Contohnya kita punya pasar. Iya. Dan pasar ini memang sejak zaman mbah buyut kita dulu sudah ada dirintis. Jadi makanya itu menjadi pusat perekonomian gitu. Gitu. Oke. Pak, ini kan saya pertama kali datang ke sini kan juga melewatin jalur IKN nih, Pak. Berarti artinya lumayan dekat ya. Oh, lebih sana lagi kan. Nah, maksudnya lebih dekat kan, Pak, untuk ke daerah IKN-nya gitu. Nah, kalau untuk tanggapannya nih, Pak, mulai dari awal perencanaan IKN sampai sekarang sudah menuju pembangunan begitu, tanggapan dari warga Kecamatan Sepaku ini seperti apa, Pak? Kalau tanggapan dari banyak sih tanggapan itu yang sifatnya itu sisi positif, sisi negatif ada tetap. Karena memang segala sesuatu yang niatnya baik itu belum tentu baik di mata yang dirugikan, yaitu. Ini kami bukan berbicara dusun dulu ya, berbicara sebagai anak komunitas lah ya, parlemen jalanan nih. Parlemen jalanan bahasanya, cakep. Jadi ada suatu kegembiraan bagi kita, anak-anak muda ini yang dulu kita flashback ke belakang, melihat perjuangan-perjuangan bapak kakek buyut kita untuk merintis daerah yang terpencil ini. Dan itu tidak gampang. Mereka itu berdarah-darah, keringat dan lain sebagainya untuk memajukan daerah Sepaku ini. Nah, ya dulu kecil saya ini begini, kecil saya itu jalur darat itu sangat susah. Kebanyakan jalur laut ini. Kita naik sungai ini, naik kelotok nih. Naik kelotok, lewat sungai itu sampai tembus laut. Nanti kembali kita ke laut itu dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh sisi positifnya pembangunan IKN itu jalan. Jalan itu luar biasa, sangat bagus. Kita mau ke Balikpapan, mau ke Samarinda ataupun kita ke Penajam, itu luar biasa, sudah tidak ada hambatan lagi, lah, Pak, Mbak ya. Artinya masyarakat setempat pun cukup terbantu ya dengan adanya IKN, dengan perbaikan jalan dan infrastruktur gitu, Pak ya. Kalau untuk dukungan dari masyarakat nih, kan tadi Bapak bilang ada yang pro, ada yang kontra. Misalkan kalau yang kontra itu seperti apa, Pak, responnya? Mas. Oh, Mas, sorry. Maaf, Mas. Ya. Mas, gimana, Mas? Jadi begini, Tante. Iya, Allah. Kan salah lagi nih. Jadi begini, Mbak. Kalau respon dari masyarakat kurang lebih saja terkait datangnya dan ditetapkannya sebagai ibu kota negara Kecamatan Sepaku ini. Tapi yang mau saya ceritakan ini adalah beberapa hal yang menjadi mungkin ini nanti bisa didengar oleh kalangan-kalangan elit politik yang punya kuasa dan punya kebijakan. Contoh di wilayah kami itu ya, di wilayah kami itu saat ini terdampak pelebaran kali. Yang namanya kalinya itu Kali Siluang. Nah, itu kurang lebih 8,5 km. Jadi hampir semua warga dusun kami sekitar 50% itu terdampak. Ada 12 rumah yang memang harus dirobohkan, digusur karena memang terkena aliran kali itu.
Tapi tidak semena-mena sih gusurnya itu. Tidak semena-mena, tetap ada hitungan dari yang namanya tim yang memang dipercaya oleh pemerintah, namanya BWS, yang memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bawah itu. Tapi terkadang masyarakat itu begini, Mbak, tidak membutuhkan ataupun tidak mau tahu tentang terkait berapapun ganti ruginya. Tapi mereka tuh sedih terkait sejarahnya. Iya, betul. Jadi bagaimana dulu mereka itu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ya, itu ke hutan itu hanya membawa apa tuh? Pecok, kapak, parang, tidak ada sinso dulu tuh kan, tidak ada. Nebang pohon, Nebang gitu kan, dijadikan pohon. rumah, membangun dari nol lah. Dari ceritanya. nol, tidak ada ketam, hanya apa Mbak ya, dipapas sama parang biar rata Di itu. amplas gitu nggak ada juga Pak, amplas? Kayaknya dulu nggak ada Nggak deh. ada ya. Jadi Karena- benar-benar dari nol. Bener. Karena sekarang ini masih ada contohnya kok, kayu-kayu itu Oke. masih indah rata lah. Kalau sekarang kan mulus kayak Mbak gitu kan. Wah, Jadi kenapa nggak terima? nggak terima. Oh, iya. Ya itu Mbak. Jadi bukan terkait ganti ruginya. Iya, bukan masalah nominal tapi Nominalnya, historinya dari rumah itu historinya. ya. Terus yang kedua terkait yang namanya administrasi pertanahan ini. Jadi dulu itu kan orang Tran yang datang ke sini sekitar tahun 78 itu mereka didatangkan ke sini itu kan program dari memang pemerintah. Betul. Mereka tuh dari sana, dari Jawa atau dari Sumatera dan lain sebagainya, itu tidak tahu menahu soal keadaan yang ada di Kalimantan. Jadi mereka didatangkan ke sini. Dulu tuh ceritanya di balai, Mbak. Ya, anggap aja balai lah. Balai desa begitu Pak ya? Mungkin begitulah. Saya waktu itu masih dalam berupa cahaya kayaknya. Cahaya ilahi. Iya. Baik. Belum kelihatan. Belum kelihatan wujudnya. Tapi dari cerita-cerita orang tua-tua dulu gitu. Turun-temurun begitu Pak? Turun-menurun. Jadi dikumpulkan di suatu balai, dikasih nomor ini kayak jalan santai itu. Oke, undian, nomor undian. Undian. Jadi nomor misalnya nomor 21 atau 22 itu di daerah sana jalan. Yang nomor 19 daerah sana jalan, mencari rumahnya. Jadi rumah Tran itu ada nomornya. Terus dalam misalnya di situ rumahnya itu dapat bagian tanah. Jadi rumah sekaligus tanah seluas kurang lebih 1 hektar yang untuk digarap. Jadikan perkebunan. Perkebunan. Begitu, Pak, ya, sawah. Dan Ya, awal mula perkebunan itu. Oh, perkebunan itu ya. Iya, yang untuk mereka berjuang untuk bertahan hidup. Iya. Nah, itu. Karena ini memang warga dari transmigrasi ini tadi ya. Iya. Berangkat ke sini, terus kebetulan ya pembagian rumahnya secara acak juga Pak ya. Betul. Nggak bisa milih gitu kan dari nomor undian itu tadi. Makanya itu Mbak, ketika tanah-tanah Tran ini terkena oleh dampak-dampak pembangunan IKN, mereka itu ada kesulitan. Contoh begini, dulu itu kan, sekarang ini kan kita dituntut administrasi yang ketat. Iya. Ketat dalam arti, ketika contoh nih, saya punya tanah, itu atas nama siapa? Kalau memang atas nama orang tua saya harus balik nama begitu. Bukan. Dalam arti melengkapi administrasi itu. Contoh nih, saya misalnya 4 saudara nih ya. Iya. Ketika tanah saya ini terkena oleh dampak pembangunan itu, saya harus melengkapi dan harus tanda tangan semua nih saudara-saudara. Ahli waris ya. Ahli waris sebagai ahli tepatnya. waris. Nah, yang lebih membingungkan itu ketika tanah ini hasil saya, orang tua saya beli. Misalnya nih, bapak saya ini beli dari si A. Jadi saya ini harus mencari si A. Oke. Dan si A ini apakah masih hidup atau sudah tiada, meninggal, itu harus mencari ahli warisnya. Yang itu ada di Sumatera, ada di Jawa. Ini yang menjadi PR Kesulitan Iya. ya Pak ya. di bawah ini. Jadi mudah-mudahan
harapan kami sebagai kepala dusun juga kepada sebagai masyarakat, pemerintah dan elit-elit politik mendengar suara ini agar mencari jalan keluar. Iya. Dalam arti harapan kita supaya dipermudah, dibantu urusannya. atau ada yang semacam tim khusus untuk menyelesaikan ini. Kasihan warga nih, Mbak. Iya. Kasihan warga yang memang banyak warga itu yang tidak sekolah, tidak terlalu paham administrasi, yang harus diberi tanggung jawab semacam ini. Iya, bingung pasti kan, kebingungan begitu Bingung. ya. Berarti tidak sedikit yang datang ke Bapak minta bantuan untuk bagaimana nih Pak, saya kena dampak penggusuran misalkan gitu, mohon dibantu. Jadi Bapak nih berarti ikut pusing juga dong ya? Ya. Jadi kalau berbicara pusing yang saya awal tadi saya katakan, saya sangat enjoy untuk kerja di Dari bagian hati, pemerintah desa. begitu. Jadi pusing tidak pusing tetap majulah Mbak untuk mengabdi itu. Kan sebentar lagi kita akan melewatkan atau menantikan pilkada nih ya. Gubernur, wali kota, bupati, banyak ya Pak ya. Nah, ini apa nih persiapan Bapak nih untuk menghadapi pilkada ke depannya nih Pak? Ya. Kalau untuk persiapan secara pribadi enggak ada sih, Mbak. Enggak ada. Atau Bapak mungkin mau nyalonkan juga begitu? Siapa tahu. Kan sudah dari bujang nih ceritanya mengabdi kepada Desa Sepaku ini Pak ya. Siapa tahu mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Enggak pantas Mbak saya ini. Masa sih? Banyak yang lebih berpendidikan ini Mbak. Banyak yang lebih pintar dan banyak yang lebih layak. Loh, tapi kan maksudnya masyarakat ini nggak milih dari latar belakang pendidikan juga Pak. Siapa tahu kan Bapak ini dilihat karena sosoknya dari muda sudah mengabdi kepada masyarakat, gitu kan? Iya. Siapa tahu dalam lubuk hati paling dalam gitu kan ada keinginan untuk mencalonkan. Ya keinginan itu ada asal mbaknya wakil lah. Jauh dong saya Pak. Iya. Ya kan selama ini kan udah beberapa kali pilkada Mas. Iya. Gimana sih sampean sebagai kepala dusun dan masyarakat memandang pilkada itu gimana sih? Apakah ada perubahan dari setiap calon itu bagaimana? Ya. Kita itu sebelum IKN itu Sepaku ini menjadi sasaran para elit-elit politik untuk meraup suara. Karena memang di Sepaku ini masyarakatnya lumayan banyak. Nah, untuk saat ini itu penduduk Sepaku kecamatan ini sekitar 35.000. 35.000. Iya. Wah, luar biasa. Jadi dulu tuh kita anggap biasa sih Mbak, karena memang kita itu pernah menjadi daerah tertinggal di sini. Sampai akhirnya maju dengan kemandirian masyarakatnya, dengan kecerdasan kerja keras masyarakat, akhirnya Sepaku ini mampu bertahan dan mampu bersaing. Itu mungkin bisa dilihat secara logika lah, anggap aja saat ini IKN ini tidak ada, dengan jalan yang jelek, fasilitas kita yang kurang, tapi masyarakat Sepaku mampu bertahan dengan kekurangannya. Nah, jadi terkait pilkada itu ya dulu tuh kita biasa-biasa aja sih. Waktunya pilkada ada petugasnya ya datang ke TPS, antusiasnya tinggi itu. Berarti bukan masalah siapa calonnya atau gimana, tapi masyarakat tetap juga berpartisipasi gitu ya sebagai warga negara yang baik. Itu ada harapan daripada masyarakat kepada calon yang dipilih. Oke, siap. Jadi apa yang saya katakan itu yang kita berita tempo dulu. Nah, setelah lambat laun dengan waktu ini semakin maju, akhirnya masyarakat kita itu punya yang namanya pelajaran politik. Jadi belajar dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ya harapannya masyarakat itu sebenarnya simpel dan sederhana sih. Kenapa saya katakan simpel dan sederhana? Bahasanya masyarakat itu sangat butuh yang namanya ruang. Ruang dulu lah. Kita dikasih ruang bagaimana. Jadi tinggalkanlah yang namanya budaya mobilisasi, tapi harus
dengan saat ini adalah bagaimana merangkul semuanya, fasilitasi ruang itu agar penuh, agar kami dan masyarakat ini bisa berkarya dengan keahlian bidang masing-masing. Salah satunya itu lapangan pekerjaan. Kalau kami itu sebelum ke pekerjaan sih sebenarnya gini, ke yang namanya dampak apa namanya kebudayaan. Jadi sosial budaya yang kami perhatikan selama ini. Contoh warga kita atau pemuda kita itu sebenarnya mampu bersaing dalam hal seni, budaya, sosial dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kita merasa sedikit ditinggalkan, gitu. Karena apa itu, Pak? Ya, karenanya nggak tahu sih, sebenarnya nggak tahu. Ya, beberapa kali ada event-event yang ada di ibu kota, itu anak pemuda lokal sini saja dihubungi aja tidak, gitu loh. Bagaimana event-event ini harus berjalan, bagaimana kita ini misal nih ada ini ada acara nih, gimana mau jadi enggak nih, siapa aja kita kok sebenarnya, cuma pintu masuk ke sana kita belum ada. Itu yang kami agak sedikit kecewa sih sebenarnya. Maaf. Berarti ada kepala daerah yang baru ini, salah satu Harapannya itu begitu, Pak. anak muda yang tadi Sangat, sangat iya, berkarya mereka ya. betul. Makanya dari bulan kemarin memang kita sengaja lewat komunitas Vespa mengadakan acara Moods My Day. Nah, Moods My Day itu kan sejarah itu kan sudah jelas bagaimana pemberontakan seorang buruh kecil yang memang berani turun ke jalan. Tapi kita tidak se ekstrim itu dulu. Jadi gimana kita tetap kreatif, inovatif dan memang santun. Dan Jadi, tetap menyuarakan ini tadi ya, menyuarakan. Pak ya. Kemarin kan acara itu di sini nih ngumpulnya nih di Desa Sukaraja dengan sekitar berapa kemarin tuh ya peserta itu? 100? Enggak sampai 420-an Vespa. Hampir 500. Hampir 500 kita turun ke jalan. Turun ke jalan ini sini startnya ya Desa Sukaraja, kita menuju yang namanya Desa Wonosari. Wonosari itu kenapa kita ke Wonosari pertanyaannya? Jadi Wonosari itu yang dulu namanya Semoy 4. Oh. Ya. Sukaraja ini dulu Sepaku 2. Sepaku 2. Ya, itu ada perubahan, Iya. Jadi Wonosari itu punya wisata yang namanya Gua Tapak Raja. Oke. Yang saat ini sudah dirintis, dikelola oleh pemerintah desa sana, khususnya yang menjadi otak ini ya, otak, wah gimana desa saya supaya maju wisatanya ada, ya beliau kepala desanya yang namanya Pak Kasyono. Jadi kita perkenalkan, Gua Tapak Raja ini ada, dan Sepaku ini punya wisata yang memang harus rame, keren kok alamnya gitu. Sangat-sangat luar biasa karena wisata di sana mengenalkan khususnya alam sih. Alam. Lebih destinasi wisata alam gitu, Pak ya. Betul. Mas, iya maaf Mas ya. Abang. Iya, siap. Nah ini Pak, saya nih Mas lagi biasaan nih, Mas gitu ya. Saya penasaran nih, kita balik lagi ngomongin ke IKN. Kalau tadi Mas, tadi bilangnya kan kalau misalkan IKN ini mempengaruhi pembangunan jalan gitu kan. Kalau misalkan pembangunan IKN ini kira-kira dalam sektor ekonomi pengaruhnya sejauh mana sih Pak? Ya. Mas, sorry. Ya. Jadi begini Tante. Iya kan? Dek. Iya Dek. Ikut abang dandutan ya Dek. Oga ah. Saya sukanya metal. Ya, dari sektor ekonomi sangat-sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa. Kebetulan saya ini kan beralamatkan di RT 6 Pas-Pasar. Jadi melihat langsung nih Mas ya. Betul. Jadi
kami juga kan sebagai pelaku juga nih usaha di Iya. sana. Pernah nih apa yang namanya ceritanya ngobrol kosong-kosongan nih, ngopi di pasar dengan para pedagang-pedagang muda. Berapa sih perputaran uang? Nah, perputaran uang itu kami waktu ngobrol itu sebelum IKN ada, tapi di 2018 sih. 2018. 18 Oh ya, itu. lumayan lama ya sebelum pandemi. Iya. Jadi perputaran uang di daerah kami ini kalau sehari waktu itu, insya Allah waktu itu kalau enggak saya lupa itu perputarannya 2-3 M. Wow. Karena 2 memang sampai 3 M. ekonomi kita. Karena di situ juga ada bank Iya. dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya sudahlah, kita IKN ini luar biasa. Karena begini, kenapa saya bilang meningkat? Yang kami tahu masyarakat Sepaku ini kan jumlahnya sekitar 35.000. Ditambah lagi oleh pendatang yang bekerja di dalam Di IKN di gitu, Pak, ya? IKN itu, Mas. Oh ya, sorry, Mas. Aduh, kena Jadi- teto terus nih kan. Jadi data yang kami dapat itu kurang lebih 20.000 orang. Oke, Nah. dari 35.000 ditambah 20.000 lagi tadi. Iya, Pas ya. 35.000 itu penduduk lokal Kecamatan Sepaku, 20 sekitar 20.000 itu pendatang yang bekerja di IKN. di IKN gitu loh. Itu belum lagi pendatang yang belum terdata secara resmi. Contoh misal ada warga kami yang itu membawa adik atau paman di rumahnya, terus siapa lagi yang membawa keluarga itu belum. Jadi kemungkinan hampir imbang sih sudah penduduk lokal dengan pendatang itu. Kalau itu kayak culture shock gimana? Culture shock. Pasti ada ketika pendatang sini, ada perubahan dong di antara sosial kultur dari masyarakat Sepaku itu. Ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran itu ada. Seperti apa, Pak? Seperti ini Mbak contohnya. Yang selama ini menjadi apa pembicaraan itu ketika berkendara sih. Iya. Berkendara itu, dan masyarakat lokal ini kan selama ini kan berkendara ya tahulah saling kenal dengan tidak saling salim, tidak saling ugal-ugalan yang berlebihan. Iya. Nah, datangnya pendatang ini kan memang entah itu dengan alasan apapun sih, itu juga menjadi kekhawatiran kita. Itu membahayakan pengendara lain gitu loh. Yang dengan alasan buru-buru dan lain sebagainya, yang mereka laju dengan keadaan jalan kita yang belum layak untuk kebut-kebutan. Sebenarnya Karena walaupun jalannya layak pun juga nggak harus kebut-kebutan juga di jalan ya, harusnya sih yang harus ngebut tuh cari uangnya Mbak. Pak. Betul. Iya. Oke, ini Mas pertanyaan terakhir karena juga waktu kita udah hampir habis ya. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, harapannya nih kira-kira untuk pembangunan IKN ke depannya dan juga pilkada ini seperti apa, Mas? Iya. Harapannya terkait pilkada dulu ya. Pilkada yang apa yang kami sebutkan tadi, bagaimana calon-calon ini bisa meninggalkan yang namanya mobilisasi yang sifatnya yang tidak penting, tapi lebih kepada action. Lebih menawarkan program yang positif yang memang sesuai dengan kultur kami di sini, dan apabila nanti menjabat itu bisa memberikan ruang-ruang yang positif kepada masyarakat Sepaku. Karena apa? Yaitu yang kami contohkan salah satunya tadi terkait kepemudaan yang sifatnya seni dan budaya. Pemuda sini tidak kalah saing kok dengan yang lain. Kita bisa bersaing seni budaya itu. Dan kita mohon mudah-mudahan didengar ini, kita harus memang dikasih ruang untuk berkarya dengan apa yang kita punya. Terus yang terkait IKN, betul. Ya IKN, ya semoga apa yang diprogramkan oleh pemerintah
terkait pembangunan IKN ini tidak merugikan masyarakat. Dalam arti apa? Kita di sini adalah anak dari orang-orang trans dan orang-orang perantauan yang sejak ada mulai tahun 70-an. Jadi kita beranak pinak di sini, mencari nafkah di sini, berjuang di sini untuk memajukan desa dan kecamatan Sepaku. Mudah-mudahan ya tidak merugikan lah, merugikan kita yang memang kita udah di sini gitu loh, itu aja. Kalau bisa ikut dirangkul juga mungkin untuk Betul. memajukan pembangunan IKN seperti Iya. itu ya Mas. Ya, ada satu hal lagi Mbak Iya. sebenarnya. Kemarin tuh kami dengar-dengar sih, entah betul apa enggak nih ya, cuma isu kah apa betulan. Jadi gosip jalanan kayaknya. Jadi akan segera diumumkan yang namanya daerah khusus Oke. IKN ini Sepaku. Nah, di dalam peraturan daerah khusus itu hanya ada 2 kepemimpinan yang saya ketahui, yaitu wali kota, juga yang namanya DPR RI. Jadi seperti kepala desa, terus dusun itu juga termasuk, camat itu, bupati, gubernur tidak ada. Tidak ada untuk di daerah IKN ini Pak, IKN ya? ini. Makanya itu hanya wali kota dan DPR RI. Nah, itu bagi kami sebagian masyarakat itu sedikit melukai sih Mbak sebenarnya. Kenapa? Histori atau sejarah perjalanan orang-orang tua kita dulu memperjuangkan sampai ada yang namanya desa ini bakal hilang. Itu yang kita sayangkan sih. Mudah-mudahan ya tetap aja desa lah. Tetap dengan kulturnya, kearifan lokal lah itu. Yang ada di desa Sepaku ini. Kita bukan masuk untuk memberontak, enggak. Tidak protes, tidak. Cuma tolong deh jangan dihilangkan. Iya. Desa Eksistensinya ini ingin dipertahankan begitu Pak ya sebagai masyarakat yang ada di sini. Historinya lebih ke histori. Ya betul, karena itu tadi yang di awal untuk membangun desa ini enggak gampang mudah ya, memperjuangkan. Banyak historicalnya itu tadi ya. Bahkan nama desa kita yang dari Sepaku 2 menjadi Sukaraja itu pun bukan nama sembarangan orang-orang tua kita. Jadi itu singkatan Mbak. Oh apa itu Pak? Mas, sorry. Mas. Jadi Sukaraja itu singkatan dari beberapa suku yang dulu ada di sini. Oke. Di awal itu. Ya. Jadi Sukaraja, Su itu Sumatera, Sulawesi. Oh. K itu Kalimantan. Iya. Ra. Sukara. Sukara. Ra itu Madura, Ja itu Jawa. Oh. Ya. Jadi itu singkatan. Jadi bukan maksud kami tidak membawa suku yang lain dulu. Memang adanya nama itu di desa kami itu waktu itu ya atas kesepakatan memang suku-suku itu yang ada di sini. Walaupun sekarang semua suku ada dan welcome, kita saudara semua. Iya. Kita Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang dari namanya aja itu udah ada filosofi tersendiri Pak ya. Iya. Mas. Aduh mohon maaf ya. Oke, akhirnya nih harus berakhir dulu perbincangan kita dengan Mas Iya. Iya. Kita ucapkan terima kasih Ya, Mas Mbak. sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol di podcast Too Much. Iya, betul. Apa harapannya bisa tercapai dan tersampaikan tentunya kepada pihak-pihak yang terkait begitu. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Too Much. Saksikan terus podcast Too Much di episode selanjutnya. Saya Nida Marsika pamit. Bye.